Untuk teknis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, dan di dalam lindungan serta rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pelajaran kepada kita, yaitu untuk menuju ridha Allah lewat ajaran Islam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin, masih sekitar Muharram. Kalau pada Sabtu yang lalu telah kita kupas tentang keistimewaan bulan Muharram, sekarang ini kita pelajari lagi, yaitu tentang amalan sunnah di bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, secara global amalan-amalan sunnah di bulan Muharram adalah puasa Senin Kamis tiap pekan, puasa sunnah Ayyamul Bid tiap bulan, puasa sunnah Nabi Daud dalam kurung sehari puasa sehari tidak puasa, sekuatnya ya. Kemudian puasa sunnah Asyura, dan kemudian yang terakhir adalah peningkatan amal soleh dan istighfar atau bertaubat. Namun dalam pembahasan kali ini kita batasi pada puasa sunnah Asyura, peningkatan amal soleh dan istighfar atau bertaubat. Yang pertama ialah puasa Asyura. Puasa Asyura ini disunatkan berdasar hadis sebagai berikut. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma yauma asyura wa hadzal syahra yakni syahr ramadana, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi menurut hadis ini, para hadirin,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan puasa yang beliau utamakan, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram dan puasa bulan Ramadan. Jadi hampir puasa Asyura itu melaksanakannya imbang dengan puasa bulan Ramadan, berarti tidak pernah ditinggal ya. Nah, itu hadis dari Imam Bukhari. Dan didukung hadis yang kedua, yaitu hadis dari An Hafsata qalat, dari Hafsah berkata, arba'un, 4 perkara, lam yakun, yang tidak pernah, yada'uhunna, ditinggalkan 4 perkara itu, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siyama Asyura, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini tapi di sini ini yang dimaksud 9. Wal asyra, dan puasa tanggal 10, yaitu puasa Asyura-nya ya. Wa salasata ayyamin, dan 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan, yaitu puasa ayyamul bid, jadi 3 hari setiap bulan. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat qoblal ghadati, sebelum subuh. Nah, ini berarti qobliyah subuh. Ada yang mengatakan salat fajar ya. Jadi yang jelas ini adalah qobliyah subuh. Wa rawahu Ahmad wan Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Jadi ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Pertama puasa Asyura, kemudian tanggal 10, 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berpuasa Asyura? Maka kita kaji berikut ini ya. Pertama, melakukan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Nah, ini ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma Asyura, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan puasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dasar cara yang pertama, yaitu tanggal 10 Muharram saja ya. Cara yang kedua adalah dilaksanakan pada hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hal ini agar berbeda dengan puasa yang telah pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya.
Tentu sebelumnya ya, sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut. Ya, ini hadisnya panjang. Nah, hadisnya panjang, ini saya baca terjemahnya aja ya. Nah, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia menerangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat juga berpuasa, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa juga pada hari yang ke-9 ya, pada hari yang ke-9 Tasu'a tadi ya. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, tetapi sebelum datang tahun depan yang dimaksud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud ya. Dalam lafaz lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika saya panjang umur sampai tahun depan, niscaya saya akan berpuasa pada hari ini atau pada hari ke-9, yakni hari Asyura. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Abu Ali mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Yunus dari Ibnu Abi Zib. Yang intinya di sini dengan tambahan karena beliau takut ketinggalan Asyura, itu ya. Jadi ini dasar bahwa Nabi andaikan masih hidup, maka beliau pasti akan melakukan puasa tanggal 9 yang disebut Tasu'a ya. Berhubung beliau telah wafat, tentu belum bisa mengamalkan secara fi'li ya. Namun karena beliau sudah bersabda, yaitu secara qaul, ucapan, maka itu menjadi dasar hukum untuk bisa diamalkan bagi kita yang masih hidup ya, bisa diamalkan walaupun Nabi belum sempat mengamalkan ya. Tapi beliau sudah bersabda. Itu ya cara yang kedua, tanggal 9 dan 10. Cara yang ketiga adalah dilakukan pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Hal ini beralasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Nah, ini hadisnya ya. An Ibni Abbasin anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu yauma Asyura, ya, puasalah kamu pada hari Asyura ya. Wa khalifu fihi al yahud, dan berbedalah kamu semua di dalamnya, yaitu seperti puasanya orang Yahudi. Jadi supaya kamu berbeda dengan puasa orang Yahudi, maka sumu qablahu yauman, puasalah kamu sebelumnya satu hari ya. Wa ba'dahu yauman, atau dan sesudahnya satu hari. Ini wa ya, wa watof, jadi dan. Maka dari sini bisa kita simpulkan
supaya berbeda dengan puasanya yang dulu dilakukan oleh orang Yahudi, maka hendaklah kamu puasa sehari sebelum tanggal 10 dan sehari sesudah tanggal 10 ya. Nah, ini ya. Dan dijelaskan pula wa indal imami Ahmad aidon, dan menurut Imam Ahmad juga, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, sumu puasalah kamu semua yauman sehari, qablahu sebelumnya, au yauman atau sehari, ba'dahu sesudahnya. Dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwa supaya beda dengan orang Yahudi dan Nasrani, hendaklah kita puasa tanggal 9 yang disebut Tasu'a, tanggal 10 disebut Asyura, dan tanggal 11 sesudahnya. Ini sebutannya tidak ada ya. Kalau kita perdalam yang dimaksud hadis tersebut, menurut Syekh Faisal Ibnu Aziz dalam kitabnya Nailul Autor, bahwa yang paling berhati-hati ya adalah puasa 3 hari. 3 hari ya menurut beliau, yaitu puasa tanggal 9, 10 dan 11. Dengan demikian maka puasa Asyura itu dibagi menjadi 3 macam cara, yaitu pertama puasa Asyura tanggal 10 saja, kedua puasa Asyura tanggal 9 dan 10, dan yang ketiga puasa Asyura tanggal 9, 10 dan 11. Ini menurut pendapat yaitu pengarang kitab Nailul Autor ya. Sementara keputusan Munas Tarjih yang ke-26 di Padang, Sumatera Barat tahun 2003 berdasarkan SK PP Muhammadiyah nomor sekian ini ya. Nah, ini tentang tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-26 menetapkan, nah itu ya, menetapkan bahwa disunahkan puasa pada hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ini menurut HPT ya, keputusan Tarjih ulama Muhammadiyah sa Indonesia, bahkan sekarang sa dunia ya. Karena Muhammadiyah sudah ada di seluruh dunia, ada di 32 negara di dunia. Nah, itu. Nah, selanjutnya kesimpulan menurut penulis menegaskan bahwa tidak ada amalan khusus yang disyariatkan di bulan Muharram kecuali puasa Tasu'a, Asyura, dan hari ke-11, serta puasa sunnah lainnya yang sudah disunahkan setiap bulan, yaitu puasa sunnah Senin dan Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah pada hari-hari yang terang, yaitu tanggal 13, 14, 15 Komariah setiap bulan, dan puasa sunnah Daud, sehari puasa sehari tidak puasa. Jadi selain yang telah ditetapkan oleh syariat tersebut, tidak ada puasa apapun ya, tidak ada, termasuk puasa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, yaitu puasa awal tahun ya. Awal tahun itu sunnah. Di sini puasa tanggal 1 sampai 8 Muharram, dan akhir Muharram itu jelas tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diamalkan ya, karena tidak ada tuntunan. Apa sebabnya? Karena mengkhususkan puasa pada hari
tertentu di bulan Muharram yang tidak ada dalil yang sahih, seperti puasa awal tahun baru tanggal 1 Muharram atau akhir tahun 30 Dzulhijjah, atau hari lainnya selain yang telah ditentukan oleh syariat di bulan Muharram tidak boleh diamalkan. Nah, ibadah itu yang menentukan Rasulullah ya. Jadi kita walaupun pinter, ulama besar, tidak boleh membuat ibadah tersendiri ya, tidak boleh. Itu hak Allah dan hak Rasul. Nah, Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis lain yang sama isinya, hampir sama ya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami ya, dari Nabi maksudnya ya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim ya, hadis nomor 17.018. Jadi baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim menegaskan dengan hadisnya yang sahih, siapapun yang membuat amalan yang tidak diperintah oleh Nabi atau tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalan itu tertolak. Jadi sia-sia, tidak ada gunanya ya. Nah ini dasarnya. Nah oleh karena itu maka kita yang ngamalkan ya puasa sudah jelas, Tasu'a ya, Asyura, dan ke-11 atau tanggal 11 Muharram ya, di bulan Haram. Itu karena dalil-dalil yang sahih, maka hukumnya adalah sunnah, dan cara mengamalkannya yaitu tadi sudah dijelaskan oleh para ulama, terutama yang terakhir oleh ya, penulis kitab Nailul Autor, yaitu ada 3 cara. Nah 3 cara ini alternatif para jamaah ya. Kita boleh milih ya, boleh milih karena ada 3 alternatif. Satu, melakukan pada tanggal 10 Muharram saja ya, ini boleh ya. Yang kedua, boleh melakukan tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Ini yang terkenal ya, yang banyak diikuti oleh kita, terutama warga Muhammadiyah ya. Kemudian melakukan pada tanggal 9, 10 dan 11, monggo silahkan ya. Nah kalau kita ingin berpuasa banyak, atau yang saya maksud puasa sunnah yang banyak di bulan Muharram tahun ini, di tahun 1446 Hijriah ini, yaitu bisa kita puasa 8 hari berturut-turut ya, bisa puasa 8 hari berturut-turut, yaitu mulai hari Senin tanggal 9, 10, 11 ya, 10, 11 Muharram ya, Senin, Selasa dan Rabu. Ini puasa Asyura ya. Kemudian tanggal 12 puasa sunnah Kemis. Lalu tanggal 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid ya, Ayyamul Bid 3 hari. Dan puasa Senin yaitu tanggal 16 Muharram ya, ini jadi bisa 8 hari berturut-turut. Monggo kalau diamalkan sunnah semua ya. Kalau kita milih tanggal 10 Muharram saja ya sah ya,
apa, boleh-boleh saja. Ini adalah alternatif gitu ya. Jadi paling banyak berpuasa. Kalau 1 bulan full itu bisa sampai 15 hari ya. Kalau kita hitung Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, Asyura, dan puasa apa ini yang ada tadi ya. Ada 4 Daud ya, puasa Daud, malah yang terakhir Daud ya. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak puasa, itu tentu 15 hari. Karena umurnya Muharram ini 30 hari ya, sehingga kita bagi 2 aja ketemu 15 hari. Bagi yang puasa Daud ya, puasa seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa gitu ya. Ini amalan yang pertama yang kita lakukan khusus puasa ya. Nah, kita bahas secara detail puasanya dan caranya. Yang kedua, meningkatkan amal soleh ya, amal soleh hendaknya ditingkatkan kesolehan spiritual, artinya hablum minallah ya. Kemudian dalam hal ini seperti rajin sholat berjamaah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, zikir, tilawah Quran, taklimul ilmi, istighfar, dan lain-lain amalan kesolehan spiritual yang lainnya ya. Yang kedua adalah kita tingkatkan kesolehan sosial, seperti suka berinfak, suka membantu yang lemah, suka menolong yang dalam kesulitan, berbakti pada orang tua, hidup bertetangga dengan rukun, saling menolong, memenuhi kewajiban-kewajiban kampung ya. Jadi kalau ada kewajiban kampung jangan mokong gitu. Ikuti, karena kewajiban kampung itu juga bagian dari amalan yang saleh ya. Asal wajar-wajar aja ya, tidak mengganggu kehidupan ya, bukan menjadi pecundang, tapi hendaklah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain, dan lain amal soleh sosial lainnya ya. Ini kalau kita sudah bisa beramal vertikal bagus, horizontal bagus, maka di sini dijamin oleh Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Al-Baqarah 86 ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 86 ya. Orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu menjadi penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jelas ya. Jadi jaminannya surga. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, yaitu firman Allah, innalladzina amanu wa aminus solihati, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal ya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya ya. Karena di surga enak, tidak mungkin akan pindah ke tempat lain ya, apalagi ke neraka. Ini jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, akan masuk ke dalam surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka yang tetap gitu ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, cukup 3 aja ya, banyak istighfar dan bertaubat ya. Di bulan Muharram ini sekecil dosa apapun ya, apalagi dosa besar ya,
hendaklah kita tinggalkan ya. Karena apa? Karena dosa itu satu, menghalang terkabulnya doa. Jadi kalau kita masih banyak dosa, kalau berdoa itu sulit dikabulkan, bahkan bisa tidak terkabul. Yang kedua, akan menimbulkan malapetaka, bencana dan azab Allah. Yang ketiga, yang paling berbahaya, tentu kita tidak akan bisa masuk surga ya, karena masih punya dosa yang belum diampuni Allah, tentu akan masuk neraka dulu ya kalau yang beriman. Kalau yang ghairul Islam itu udah otomatis semuanya akan masuk neraka. Nah, kalau kita yang beriman, ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di neraka kalau dosanya belum diampuni oleh Allah. Berapa lama? Sesuai dengan yaitu kehendak Allah, nah, sesuai dengan amalnya, terserah Allah. Kalau menurut Allah sudah cukup, ya akan dintas dari neraka lalu dipindah ke surga. Kalau belum cukup, ya terus ya bertahun-tahun, beratus tahun, berjuta tahun, bahkan bertriliun-triliun tahun, baru nanti menurut oleh Allah sudah cukup, maka akan dipindah ke surga. Kalau sudah di surga, tidak akan kembali ke neraka selama-lamanya. Oleh karenanya, mari ya, bagi yang masih bergumul dalam dosa, hendaklah segera bertaubat nasuha ya, sesungguhnya seraya beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan berubah menjadi baik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 160 yang berbunyi sebagai berikut ya. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim ya. Kecuali mereka yang telah bertaubat. Nah ini ya, bertaubat itu ada 3 amal yang harus dilakukan. Pertama adalah menyesali perbuatannya yang salah. Yang kedua, berhenti dari perbuatannya yang salah. Yang ketiga, mengganti dengan perbuatan yang baik, beramal soleh tadi ya. Nah, kalau 3-tiganya itu dilakukan, insya Allah ya, itu taubat yang nasuha. Nah, ini mengadakan perbaikan ya, aslahu, dan menerangkan kebenaran, artinya memilih kebenaran ya. Maka terhadap mereka itulah aku, nah di sini ya, aku Allah ya, atubu ya, aku Allah menerima alaihim atas mereka, wa ana dan saya Allah ya, aku Allah ama ya, at-tawwabu zat yang menerima taubat, ar-rahim lagi maha penyayang gitu ya. Jadi ini jaminan Allah, kalau memang orang itu bertaubat lalu berbuat baik dan mengikuti kebenaran, menjelaskan kebenaran, maka mereka itu aku menerima taubat mereka itu, karena saya, kata Allah, zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini yang sering ditanyakan Ustadz Husain ya, ya tobat, ciri-ciri tobat diterima itu seperti apa gitu ya. Ya ini firman Allah dalam ini ya, surat Al-Baqarah ini ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam khata'un pernah salah ya. Khata'un pernah salah, wa khairu dan sebaik-baik al khata'ina
orang-orang yang pernah salah, at-tawwabuna yaitu yang bertaubat, mereka yang bertaubat. Jadi yang tadi ya, menyesali, berhenti dan melakukan kebaikan, itulah yang terbaik ya, bagi mereka yang bersalah ya. Jadi bertobat. Nah, taubatnya itu jangan ditunggu-tunggu ya. Ndaklah segera nanti nek tuwek tok ae, apa nek tuwek saja baru tobat ya. Ya iya nek mati tuwek. Nah, kalau mati muda ya, sekarang banyak diambung truk itu anak muda ya. Ya, lu mati ting jengkelang nanggo nembong ya. Nah, oleh karena itu jangan nunggu-nunggu taubat ya, segera supaya tidak kedahuluan meninggal dunia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, paling akhir saya tutup dengan keterangan seorang imam yang bernama Qatadah. Beliau menjelaskan atau berkata, sungguh kedzaliman yang dilakukan pada bulan haram merupakan seberat-beratnya kesalahan daripada bulan-bulan lainnya. Meskipun kedzaliman apapun termasuk kesalahan berat, akan tetapi Allah mengagungkan, memberatkan apapun yang Dia kehendaki. Maksudnya beliau menjelaskan bahwa jika kita melakukan dosa di bulan Muharram ini, maka sanksinya diberatkan oleh Allah ya. Jadi lebih daripada jika kita melakukan dosa di lain bulan Muharram ya. Meskipun apapun yang dilakukan di selain bulan Muharram itu juga termasuk dosa yang besar ya. Jadi sama-sama dosa besar, tapi kalau di Muharram itu sanksinya diperberat oleh Allah, karena bulan Muharram ini memang bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Surat At-Taubah kemarin ya, ayat 36 ya. Jadi ada 12 bulan, 4 bulan yaitu bulan Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, satunya adalah Rajab ya, Rajab. Itulah bulan yang diagungkan oleh Allah. Tapi secara umum bulan yang paling agung itu adalah bulan Ramadan ya. Cuma setelah Ramadan maka adalah Muharram, dan puasa setelah Ramadan, puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan diutamakannya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura nggih. Walam, inilah bahasan kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Monggo kalau ada